Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih. Kita saat ini memasuki saat teduh kita. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sumber sukacita kami, saat ini kami rindu datang kepadamu, ingin mendengarkan suara hati Tuhan. Berfirmanlah, kami ingin mendengarkannya. Dalam nama Putramu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, firman Tuhan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi 4 ayat 4 berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita tahu bahwa dunia dengan segala keadaan situasinya menawarkan bagi kita 100 alasan untuk tidak bersukacita. Mungkin permasalahan keluarga, ekonomi, kesehatan, bahkan terlebih dalam situasi saat ini ketika dunia diliputi pandemi COVID-19. Orang-orang khawatir, takut, gelisah, dan cemas dalam kehidupannya. Tetapi di balik itu, adakah kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya menawarkan 1000 alasan bagi kita untuk bersukacita. Kalau dunia menawarkan 100 alasan untuk kehilangan sukacita, tapi Tuhan menawarkan 1000 alasan untuk kita boleh tetap ada dalam sukacita. Sebab Tuhan melakukan banyak perkara, dan hal inilah yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya Filipi 4 ayat 4. Paulus mengatakan, bersukacitalah, bukan karena dia sedang merasakan nyaman, tenang, aman, atau dalam bayangan sekarang ketika dia berada dalam hotel bintang 5 yang tenang. Tidak. Rasul Paulus bahkan katakan kata-kata ini ketika ia ada dalam tekanan, pergumulan, penderitaan, ketika ia ada dalam penjara. Tetapi meskipun demikian, Paulus tidak bersungut-sungut, Paulus tidak marah, bahkan tidak menghakimi Tuhan. Tapi dia tetap katakan, bersukacitalah. Pertanyaan bagi kita, apa yang membuat Paulus dalam situasi seperti itu tetap merasakan sukacita? Ada 3 alasan yang saya mau katakan Paulus tetap merasakan sukacita. Yang pertama adalah Paulus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dalam ayat 6, Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sehebat apapun, sekaya apapun seseorang, jika ia tidak punya pengharapan, maka tentu ia akan kehilangan sukacita. Oleh karena itu, saudaraku terkasih, Paulus menjadikan sebuah teladan bagi kita. Bagaimana dalam situasi apapun, tetap dia punya pengharapan. Dia punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sudah berikan kemenangan bagi kita. Dan kemenangan itulah yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Paulus punya damai sejahtera. Paulus memiliki damai sejahtera. Ini dia katakan dalam ayat yang ke-7. Damai sejahtera inilah yang terus menggerakkan Paulus dalam menghadapi setiap tantangan, dalam menghadapi setiap pergumulan. Paulus memiliki damai sejahtera, bukan karena apa yang dia miliki, tetapi karena keintimannya, karena kedekatannya, karena hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika saudara-saudara akan mengawali aktivitas dalam satu hari ini, awali seluruhnya dalam kedekatanmu dengan Tuhan. Niscaya kamu akan merasakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi saat ini. Yang ketiga, Paulus punya pikiran seperti Kristus. Ini dia katakan dalam ayat yang ke-8. Pikiran tentu akan menentukan, mempengaruhi sikap kita dan kata-kata kita. Oleh karena itu, milikilah pikiran Kristus, maka kita akan memiliki sukacita dan kehidupan yang berkemenangan dalam Kristus. Saudara-saudara terkasih, seberat dan sebesar apapun
tantangan, pergumulan, kecemasan yang saudara hadapi saat ini, hadapilah tetap dalam sukacita dalam Tuhan. Karena dalam Tuhan Yesus ada pengharapan, damai sejahtera, dan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Engkau ada sukacita. Di dalam Tuhan ada pengharapan, ada damai sejahtera, dan kemenangan. Liputilah kehidupan kami dengan seluruhnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang mendengar dan yang menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara.